saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kami berada di tempat wisata yang ada di Kayen, Pati, Jawa Tengah, tepatnya di Lorodan, Semar. Tempatnya cukup indah, cukup menarik, dan teman-teman sangat asik bermain air mandi, dan ada Om Abed, Om Danang, Om Daniel, halo. Yo, Bana, semuanya menikmati alam keindahan ciptaan Tuhan ini. Halo teman-teman. Izinkan saya bertanya satu hal kepada teman-teman semua. Coba teman-teman definisikan tentang ini apa? Karang, batu, Benda padat. Benda padat, karang, batu, benda yang keras. benda yang keras. Ya, saudara-saudara, ada banyak definisi tentang benda ini. Padahal ini bisa juga dikatakan padas, ya kan? Oke, satu benda bisa banyak memiliki arti atau definisi sesuai dengan siapa yang mendefinisikannya. Dan hari ini kita akan bicara tentang iman. Kita akan belajar lebih jauh tentang iman. Apa sih definisi tentang iman? Banyak pengkhotbah, banyak penceramah, banyak penulis yang mendefinisikan tentang iman. Tapi pagi ini mari kita belajar bersama-sama apa arti iman menurut Alkitab. Kita akan belajar bersama-sama, dan mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Kita akan belajar bersama-sama tentang tema hanya remah-remahnya saja Tuhan. Kita akan belajar tentang bagaimana seorang wanita Kanaan boleh mengalami iman bersama dengan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi sebelumnya mari sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu jika sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami. Terlebih kami akan Tuhan berkati dengan berkat rohani, di mana kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan mengurapi, menolong kami untuk memahami isi hati-Mu. Terlebih Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Demikian firman Tuhan untuk kita semua yang kasih Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya,
Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema untuk renungan kita hari ini adalah remah-remahnya saja Tuhan. Ini adalah perkataan yang disampaikan perempuan Kanaan ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya menyimpulkan bahwa perkataan perempuan ini adalah perkataan iman. Inilah yang disebut dengan perkataan iman. Mengapa ini bisa dikatakan sebagai perkataan iman? Mari kita belajar pada kesempatan hari ini. Saudaraku, dan pada hari ini kita akan bersama-sama menggumuli tentang kebenaran firman Tuhan ini. Apa sih iman? Mungkin sudah banyak kita mengetahui tentang iman. Tetapi dari perempuan Kanaan, kita akan belajar lebih dalam arti dari iman. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Kalau kita melihat kasus peristiwa yang dialami perempuan Kanaan ini, bagaimana dia adalah seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya, dan bagaimana keadaan daripada anaknya adalah kerasukan setan. Apakah cukup sampai di situ Bapak Ibu? Tidak. Kerasukan setan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa dan sangat menderita. Jadi saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini bahwa setan, iblis hanya akan mendatangkan penderitaan yang sangat kepada manusia. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, jangan coba-coba bersekutu dengan setan. Sekali masuk, panjenengan akan sulit keluar. Sekali masuk, kita akan mengalami penderitaan yang sangat. Iblis, setan memberikan segala sesuatu yang kita pinta, tetapi satu hal jangan kita lupakan, bahwa dia juga meminta imbalan dari apa yang sudah dia berikan. Jadi jangan sekali-sekali kita menghamba kepada iblis, tapi menghambalah kepada Sang Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kembali ke firman Tuhan pada saat pagi hari ini, bagaimana kita boleh belajar apa itu iman dari seorang perempuan Kanaan. Seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Apa yang diharapkan dari perempuan Kanaan ini? Apa yang diharapkan dari seorang ibu ini? Yang diharapkan dari perempuan ini adalah, ibu ini adalah kesembuhan untuk anak perempuannya. Pengharapan dari seorang ibu atau perempuan Kanaan ini adalah bagaimana dia memperoleh pertolongan dari Tuhan. Secara spesifik adalah tentang pertolongan Tuhan Yesus kepada anaknya yang kerasukan setan. Hati seorang ibu yang hancur melihat anak yang dikasihinya mengalami penderitaan. Hati seorang ibu yang tidak dapat menahan air mata dan tangisnya ketika melihat penderitaan yang dialami oleh anaknya yang disebabkan oleh setan. Karena besar kasihnya kepada anaknya inilah yang menjadikan seorang ibu ini memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tidak mudah Bapak Ibu bagi seorang Kanaan untuk menghampiri seorang Yahudi. Semua orang-orang yang di luar Yahudi dianggap
adalah orang Yunani. Jadi kesempatan hari ini kita bisa melihat perjuangan yang luar biasa dari seorang ibu untuk anaknya. Besar pengharapannya untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ada satu hal yang menarik. Bukan seberapa besar pengharapan seorang ibu ini, wanita Kanaan ini, perempuan Kanaan ini. Tetapi yang sangat penting adalah bagaimana saya dan saudara belajar dari perempuan Kanaan ini. Dasar apa yang membuat dia berani berharap? Ini poin penting yang perlu kita pelajari dari seorang wanita atau perempuan Kanaan ini. Saudaraku, perhatikan di ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Inilah yang menjadi dasar perempuan Kanaan ini untuk berharap, memohon kepada Tuhan. Dikatakan dengan sangat jelas firman Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Tuhan, kata kurios, ini umum sekali. Tetapi ada koma di situ dan dilanjutkan, anak Daud. Ini sebuah pengakuan diri bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa di dalam diri Yesus itulah Mesias itu ada. Ini sebuah pengakuan Bapak Ibu. Banyak orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Tetapi menariknya adalah ini perempuan Kanaan. Tidak mungkin dari bangsanya dia mendapatkan pengajaran bahwa Yesus itu adalah Mesias. Lalu dari mana perempuan Kanaan ini mendengar berita bahwa Yesus adalah anak Daud? Ada dalam tanda kutip nilai kemesiasan dari Yesus di sini. Pastinya perempuan Kanaan ini mendengar. Dia pernah mendengar bahwa ada yang memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Inilah dasar bagi perempuan Kanaan ini untuk berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun pengharapan kita saat ini, yang terpenting bukan besarnya pengharapan kita atau kecilnya pengharapan kita, tetapi dasar apa yang membuat Anda berani berdiri untuk berharap. Mari belajar dengan rendah hati dari seorang perempuan Kanaan ini. Orang yang dikatakan orang Yahudi kafir karena mereka tidak menyembah Tuhan. Sampai seperti itulah anggapan orang Yahudi kepada orang-orang di luar Yahudi. Tetapi perempuan Kanaan ini memiliki dasar yang kuat untuk dia berharap kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Mesias. Ketika kita lewat dari Bulung Cangkring ke Kayen ini, saya memperhatikan kita melewati satu rumah sakit besar di daerah Kayen, rumah sakit umum daerah Kayen. Saya penghitung tingkatnya tadi Bapak Ibu. Ada 4 tingkat rumah sakit ini dibangun. Ketika saya melihat bahwa bangunan rumah sakit umum ini ada 4 tingkat Bapak Ibu, saya sengaja berhenti dan menghitungnya. Saya tidak tahu berapa berat beban yang ditanggung oleh pondasi dari bangunan itu untuk menopang bangunan itu sehingga bangunan itu dapat berdiri dan kokoh. Dan meskipun ada angin tetap berdiri kokoh. Pondasi sangat penting untuk menopang bangunan. Semegah apapun bangunan, kalau pondasinya tidak kuat, percuma saja dibangun bangunan itu. Demikian juga dengan pengharapan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebesar apapun pengharapan kita, kalau dasar yang kita pakai untuk membangun pengharapan itu tidak kuat, maka sia-sialah pengharapan kita. Mari kita pada saat ini benar-benar belajar bahwa iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Seperti perempuan Kanaan ini,
memiliki dasar yang kuat untuk dia berharap. Meskipun pengharapannya penuh dengan harga yang harus dibayar. Kenapa? Perhatikan Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dikatakan firman Tuhan, Yesus hanya diam membisu. Bahkan perkataan murid-muridnya pun mengatakan bahwa ketika melihat perempuan ini sangat merepotkan mereka, para murid datang kepada Tuhan. Tuhan, kok ya suruh pergi saja dia sangat mengganggu Tuhan, dia berteriak-teriak terus. Tantangan yang dihadapi perempuan Kanaan ini sangat memilukan hati Bapak Ibu. Dia tidak dianggap, dia bahkan mau diusir. Dia paham bahwa ini akan pasti terjadi dalam hidupnya karena dia adalah orang Kanaan dan orang Yahudi itu tidak senang dengan orang-orang yang di luar Yahudi. Tetapi meskipun demikian, dia tidak patah arang, dia tidak putus asa, dia terus meminta dan meminta kepada Tuhan. Dia terus memohon dan memohon kepada Tuhan. Tidak menyerah apapun yang dialaminya. Tetap berdiri kokoh di atas dasar pengharapannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, anak Daud, Sang Mesias. Saudaraku, mari kita lihat kehidupan kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, ketika Tuhan seakan-akan diam membisu, bahkan ada begitu banyak tantangan yang pada akhirnya membuat kita merasa tidak ada jawaban dari apa yang kita minta kepada Tuhan, tidak ada jawaban dari apa yang kita harapkan dari Tuhan. Bagaimana respon kita mensikapi hal seperti itu? Ketika Anda berharap, Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi seolah-olah Tuhan diam membisu, tidak ada jawaban. Apakah Tuhan mendengar? Saya yakin Tuhan mendengar, karena murid-muridnya juga mendengar. Ketika kasus, secara konteks Alkitabiah adalah tentang perempuan Kanaan ini. Ketika panjenengan mengalami seperti perempuan Kanaan ini, ketika Tuhan seakan diam membisu, ketika Tuhan seakan-akan tidak mau tahu, ketika Tuhan seolah-olah tidak memperdulikan panjenengan, bagaimana reaksi kita? Perempuan ini terus mendekat dan memohon kepada Tuhan. Seberapapun sakit yang dia alami, seberapapun derita yang dia alami, seberapapun penghinaan yang dia terima, dia tetap mendekat dan memohon kepada Tuhan. Ketoke gampang, ning ini sesuatu yang tidak mudah. Kita sangat diberkati oleh perempuan Kanaan ini. Bagaimana kita harus beriman kepada Tuhan. Kita harus memiliki dasar yang kuat untuk menjadi dasar pengharapan kita. Tidak menyerah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan mudah patah arang, jangan mudah putus asa, tapi terus semangat di dalam pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Jelas bagaimana perikop ini mengajarkan bahwa perempuan Kanaan ini melihat bukti dari apa yang menjadi pengharapan. Kalau di awal-awal tampak Tuhan Yesus hanya diam membisu, kalau di awal-awal tampaknya Tuhan cuek kepada perempuan ini, kalau tampaknya awal-awal Tuhan begitu tidak mau menolong perempuan ini, mari perhatikan mulai di ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, mulai ini saudara-saudaraku, Yesus mulai menjawab perempuan itu. Apa kata Tuhan? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sehingga perempuan ini pun tidak merasa kecewa atau sakit hati meskipun dia direndahkan seperti itu. Saudaraku, walaupun ada banyak penafsir mengatakan bahwa anjing yang dimaksud adalah bukan anjing liar,
Tetapi anjing rumahan yang tampak imut, kecil, dan mungkin harganya mahal, tetapi semahal-mahalnya anjing, tetap anjing. Imut, tetapi tetap anjing. Dan sangat dikontraskan dibandingkan dengan anak-anak dan anjing. Anak-anak siapa yang dimaksud Tuhan di sini? Adalah orang-orang Israel secara khusus. Tampak kasar, tampak tidak bagus terdengar di telinga. Tetapi waktu itu hal ini sangat lumrah. Jadi meskipun perempuan ini mendapatkan penolakan pada awalnya, meskipun perempuan Kanaan ini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan bagi dirinya, tetapi karena imannya, dia terus datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan berseru, berteriak kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, menjawab perempuan ini, meskipun jawabannya tampaknya masih tidak enak, saudaraku. Tetapi pantaskah memberikan roti yang seharusnya diberikan kepada anak-anak, kepada anjing? Ini perempuan ini, saudaraku, sekali lagi perempuan Kanaan ini berkata, yang sangat penuh dengan kerendahan hati dan menjadi keteladanan bagi kita. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Inilah perkataan iman yang saya maksud. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ini adalah bukti dari iman perempuan ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan itu, hai ibu, besar iman. Perempuan Kanaan ini sangat dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus atas iman yang dimilikinya. Bahwa iman yang dikatakan di sini tidak lagi kecil, tetapi besar iman perempuan Kanaan ini. Bahkan Yesus Kristus Tuhan memuji iman perempuan ini. Dan bukti selanjutnya apa dari iman perempuan ini? Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara dikasihi Tuhan, iman adalah bukti apa yang tidak kita lihat. Iman menjadikan perempuan Kanaan ini tidak patah arang, tidak putus asa di dalam pengharapan. Sehingga bukti-bukti akan apa yang diharapkannya nyata di dalam hidupnya. Meskipun dikatakan firman Tuhan sangat jelas mengingatkan dan juga memberitahukan kepada saya dan saudara, ada banyak hal yang dialami perempuan ini sebelum dia melihat bukti dari imannya. Saudaraku, sebuah pembelajaran untuk kita semua. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Kita sungguh mengimani hal itu dan percaya akan hal itu. Tetapi mari kita buktikan iman kita ini seperti perempuan Kanaan ini. Kita buktikan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan benar-benar mau meneladani perempuan Kanaan ini. Apa yang dapat kita teladani dari perempuan Kanaan ini? Dia tidak menyembah Allahnya orang Kanaan. Dia tinggalkan masa lalunya. Dia datang kepada Yesus. Dia tidak peduli dengan orang mau bilang apa tentang dirinya. Dia tetap mau datang kepada Yesus. Ketika ada penolakan, ketika ada penghinaan, dia tetap konsisten, setia datang kepada Yesus. Bahkan ketika tampaknya Tuhan tidak menjawab dia, tampaknya Tuhan hanya diam membisu, dia tetap terus berdoa dan meminta, berharap hanya kepada Yesus. Ketika ada banyak hal yang dialami dan ini sakit baginya, tetapi perempuan Kanaan ini tetap terus setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya dia boleh melihat buah dari imannya, bukti dari imannya.
Ini sebuah pembelajaran untuk kita semuanya. Kita percaya bahwa kita pun nanti akan mendapatkan bukti dari iman percaya kita untuk setia kepada Tuhan, yaitu tentang kerajaan surga. Mari kita teladani perempuan Kanaan ini, supaya kita tetap terus setia kepada Tuhan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita akan melihat bukti dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Isa Al-Masih, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.